Dinilai tidak efektif, Inspektorat Jenderal rencananya akan dihapus pada pemerintahan Jokowi JK. Selanjutnya, fungsi pengawasan akan berada langsung di bawah lembaga kepresidenan di bawah kendali Menko Pengawasan. Bagaimana Inspektorat Jenderal menanggapi rencana ini? Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Yusuf Kala berencana memisahkan lembaga Inspektorat Jenderal Itjen yang selama ini menempel pada lembaga kementerian. Rencananya pemerintahan mendatang akan menarik unit Itjen semua kementerian di bawah Presiden langsung. Inspektorat Jenderal selama ini dianggap tak efektif. Kasus korupsi yang terus menggerogoti anggaran kementerian dinilai sebagai kegagalan lembaga ini menjalankan fungsi pengawasan. Efektivitas kinerja Itjen dinilai akan menjadi lebih maksimal jika melekat pada lembaga kepresidenan. Itjen akan lebih independen karena tak tergantung pada izin dan rekomendasi dari pejabat menteri. Pendapat lain menyayangkan rencana ini. Pemisahan Itjen dari kementerian dikhawatirkan justru membuat kinerja lembaga ini tak efektif. Alasannya, Itjen akan sulit mengakses informasi terkait kinerja kementerian bila tak lagi bergabung dalam lembaga kementerian. Lembaga Inspektorat Jenderal telah ada sejak awal Orde Baru tahun 1966. Itjen berperan penting sebagai fungsi kontrol dalam departemen. Secara umum, Itjen bertugas melakukan pengawasan di lingkungan departemen terhadap semua unsur di lembaga tersebut agar sesuai tugas dan fungsinya. Saat ini saya sudah bersama Irjen Kementerian Agama M. Yasin. Pak Yasin, skema Kabinet Jokowi diwacanakan akan menghapus fungsi pengawasan di Inspektorat Jenderal di kementerian-kementerian menjadi lembaga kepresidenan bidang pengawasan. Menurut Anda ini akan lebih baik? Iya, saya mempunyai pemikiran bahwa harus dilakukan suatu kajian yang dalam. Itu mungkin sebagai salah satu alternatif solusi, tapi bukan bahwa dengan alternatif itu pasti semuanya akan terselesaikan. Jadi setelah saya masuk di Itjen itu ternyata fungsi Itjen itu tidak hanya sekedar memeriksa. Jadi fungsi Itjen itu ada fungsi yang disebut dengan mitra yang memberikan saran atau consulting partner Kepada menteri? Kepada semua satker, satuan kerja. Seperti di Kementerian Agama itu punya 4.484 satker di seluruh Indonesia. Jadi paling banyak di antara kementerian-kementerian itu. Dan consulting partner itu kepada satker dan juga memberikan saran kepada Pak Menteri. Tentu karena kita Irjen ini kan di bawah Pak Menteri. Dan juga sebagai early warning system, memberikan peringatan apabila satker-satker itu ada kecenderungan akan melakukan suatu tindakan yang salah sementara dia tidak paham. Itu kita memberikan saran. Dan kita juga menjadi quality assurance. Quality assurance itu menjamin bahwa semua satker itu akan berkinerja baik. Jadi fungsi kita itu melakukan audit kinerja agar apa? Agar kita identifikasi penyimpangan-penyimpangan atau katakanlah penggunaan keuangan yang tidak misalnya proper placement atau tidak sesuai dengan alokasinya atau target kinerja yang misalnya saja dirancang untuk mudah dicapai, jadi tidak memaksimalkan kinerja itu diketahui oleh Itjen. Jadi demikian complicatednya tugas Itjen. Dan di sisi lain kita juga memeriksa apabila ada pelanggaran disiplin, memeriksanya, dan apalagi apabila ada pelanggaran yang berindikasi korupsi, kita meneruskan ke penegak hukum. Pak Yasin, perbedaan yang signifikan antara fungsi Itjen saat ini dengan skema Kabinet Jokowi nanti adalah bahwa Irjen saat ini bertanggung jawab kepada menteri atau melapor kepada menteri, tapi nanti lembaga pengawasan itu bertanggung jawab kepada presiden. Mana yang menurut Anda lebih efektif? Ya, karena itu demikian luas tugas dari kementerian atau lembaga. Sedangkan nature of task atau katakanlah ciri pekerjaan dari masing-masing kementerian lembaga itu berbeda, maka pengawas internal yang nempel di suatu lembaga itu tetap difungsikan. Hanya permasalahannya yang sekarang ini kan kadang Irjen itu tidak bisa maksimal karena takut, karena diangkat oleh menteri. Jadi ada rasa sungkan. Nah, beda dengan saya masuk di Kementerian Agama kan melalui open promotion. Jadi apabila Irjen itu dibuka secara open promotion atau open recruitment, dites secara independen,
kemudian yang menempatkan TPA yakni adalah presiden, maka dia tidak akan takut dicopot oleh menterinya. Artinya Pak Yasin lebih melihat bahwa fungsi Irjen tetap ada sebagai pengawas ada dan internal. tetap penting proses rekrutmennya Iya, yang harus diperbaiki. Proses rekrutmen diperbaiki karena kita itu juga mengencourage untuk peningkatan kinerja, di sisi lain juga mengencourage untuk peningkatan disiplin. Dan kita memahami nature of task dari lembaga itu, mengadakan perubahan sebagai agent of change. Jadi apabila sistemnya tidak bagus, kita rubah sistemnya. Penyelenggaraan ibadah haji, kita rubah sistemnya. Untuk akad nikah, kita rubah sistemnya. Untuk reformasi regulasinya. Nah, kita close in touch di dalam kegiatan-kegiatan, semua kegiatan di instansi itu. Pak Kalau Yasin, menurut saya, itu tidak lebih ribet dibanding membuat membentuk lembaga lembaga baru yang belum proven hasilnya. Iya. Sedangkan pengawas internal BPKP sudah ada. Kenapa kita tidak maksimalkan BPKP-nya dan kita maksimalkan koordinasi antara Ijen dengan BPKP? Itu juga lembaga bertanggung jawab ke presiden, kan sama. Ya. Itu, Mbak. Pak, ada juga wacana usulan misalnya posisi wakil menteri tetap ada dan itu menggantikan posisi Irjen, diambil dari kalangan profesional dan independen. Anda melihat Ya kalau tidak ini ada sebuah anak kemajuan? buah, kalau menurut saya wakil menteri itu tidak banyak berfungsi. Kalau menurut pandangan pribadi saya. meskipun diambil dari kalangan profesional dan Ya kalangan independen? profesional kalau dia bekerja sendiri apa mampu. Kalau Ijen kan punya anak buah yang kita tugaskan untuk audit kinerja, itu tim, bukan seorang diri. Kalau satkernya 4.484, kalau hanya seorang diri, muter 10 tahun juga tidak akan kemput uang itu 4.000. Yang bagus ya seperti sekarang ini, kita punya tim untuk melakukan audit kinerja, untuk melakukan consulting partner, sosialisasi aturan perundangan, memberikan contoh yang baik-baik berdasarkan suatu kode etik yang artinya itu yang menunjukkan adanya perubahan mindset, kultur dari pegawai, tidak terima oleh-oleh, kalau berkunjung tidak ngerepotin, tidak dijemput, gitu loh. Tapi faktanya terjadi banyak seperti itu, Pak. Loh, kita mencontoh di Irjen seperti itu. Pegawai saya kalau ditanya apakah Anda dijemput pada waktu pemeriksaan, nggak ada yang berani minta dijemput. Minta ditraktir di restoran, nggak ada kita. Mungkin karena Pak Yasin Irjennya, tapi kalau Irjen-Irjen Ya, kementerian artinya lain kan bisa dikembangkan. Kan budaya semacam ini kan kita ambil dari prinsip sekarang yang dipakai di KPK. Artinya ditularkan ke Ijen ternyata juga bisa. Jadi virus kebaikan ini saya kira tidak hanya di KPK saja. Virus kebaikan itu artinya hal-hal yang baik itu, yang menyangkut integriti ini ternyata bisa ditularkan ke Ijen juga. Jadi kalau menurut saya lembaga yang ada kita maksimalkan. Dan ini salah satu solusi. Kalau memang harus menghadirkan lembaga baru, silahkan dilakukan kajian atau analisis yang dalam. sehingga bukannya nanti plus minusnya. tidak lebih buruk dari yang sudah ada Ya, sekarang. dari begitu ya. lebih buruk yang lebih ada. Ya. Kalau menurut pendapat saya begitu. Ya. Pak Yasin, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Ya. Pemirsa, kami akan segera kembali.